Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 20 Maret 2025. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31, yaitu tentang cerita Lazarus dan orang kaya. Kisahnya seperti apa? Pasti sebagai orang Katolik sudah paham betul. Saya akan mencoba menangkap dan men-sharingkan apa yang saya pikirkan pada Anda tentang kisah ini. Pertama-tama, ini kejadian bukan dari sebuah kisah nyata, tetapi ini adalah sebuah cerita. Yang menjadi persoalan adalah kisah ini diceritakan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang sebuah kisah ya. Kapan kejadiannya yang dikatakan ya. Sehingga kisah ini sedikit banyak, jikalau tidak dilihat lebih jauh lagi, pertama-tama orang takut menjadi orang kaya, karena seakan-akan orang kaya itu pasti tidak masuk surga. Mungkin ada juga yang berpikir, toh untuk masuk surga tidak harus jadi kaya. Lazarus orang miskin pun sangat terbuka ya. Cermati baik-baik, jangan sampai kita terjebak demi surga maka tidak mau menjadi orang kaya, tidak mau bekerja keras menjadi kaya, lalu yang sudah kaya seakan-akan surga tidak ada di tangan mereka. Oke, sekali lagi ini sebuah pemikiran yang tersirat ketika membaca perikop Injil hari ini. Yang kedua, pemikirannya adalah, coba perhatikan baik-baik dalam kisah itu, Lazarus itu tidak dimakamkan, tapi diangkat oleh malaikat lalu dibawa ke pangkuan Abraham. Terpikirkan tidak dalam gereja Katolik itu ada sebuah pemikiran namanya diangkat surga dengan jiwa dan badannya. Perjanjian Lama kita tahu bagaimana para nabi ya. Yesus sendiri juga naik ke surga dengan jiwa dan badannya. Dan gereja juga dalam dogmanya Maria Assumpta, Maria yang diangkat ke surga dengan mulia jiwa dan raganya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, pemahaman ini tidak hanya dalam gereja Katolik. Sebagai orang Indonesia, saudara bisa cari artikel, ya paling mudah sekarang ya tanya di GPT atau googling atau buku apa ya. Dalam sejarah Indonesia kita juga mengenal orang-orang yang mati tetapi tidak dimakamkan, bahkan mereka dikatakan hidup. Saya tidak mengatakan siapa-siapa, biar saudara nanti bisa cari sendiri ya. Tokoh-tokoh setidaknya ada 7 orang di sana ya. Sehingga ketika peristiwa Lazarus itu diangkat oleh malaikat ketika wafat, lalu ketika diangkat itu ketika dia mati, tetapi ternyata di sana hidup. Ini juga poin ketiga ya. Di dunia seberang sana orang-orang ini hidup, dan cukup mengejutkan adalah orang-orang itu hidup, panca inderanya masih berfungsi. Yang kaya bisa melihat Lazarus di pangkuan Abraham ya kan. Lalu yang kaya ini, orang kaya ini minta supaya Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air lalu membawa ke dalam. Betapa mahalnya setetes air, sementara kita bisa menghambur-hamburkan air. Ada banyak hal-hal yang kita renungkan.
Ya, sekali lagi saya berikan poin-poin saja, saya tidak masuk. Cukup menarik lagi adalah perasaan belas kasih pun juga masih muncul, yaitu orang-orang kaya tadi minta supaya Lazarus kembali ke dunia untuk mengingatkan masih ada 5 saudaranya yang masih hidup. Tolong diingatkan, biarlah saya menderita, tapi tolong saudara saya jangan sampai menderita. Ini luar biasa loh, ya. Tetapi Tuhan katakan, kalau pada dasarnya ada tegar hati, mau dijelaskan dengan apapun, walaupun diberikan kesaksian oleh orang yang sudah bangkit dari orang mati pun, mereka tidak akan percaya. Ada pada mereka kitab para nabi. Tentu ini juga mau mengatakan bahwa banyak orang tidak percaya tentang kebenaran yang dibawa oleh Yesus, Dia yang telah mengalahkan kematian. Pada dasarnya tidak mau percaya, sampai hari ini pun mungkin juga tidak mau percaya. Itu sebuah tafsiran pasti, ya. Saudara terkasih, walaupun ini sebuah cerita, coba imajinasi saya muncul tentang surga dan neraka. Kalau ada sebuah lagu, di antara kita ada dinding, di antara kita ada jurang yang tak dapat terberangi, tetapi suara mereka dapat menyeberang. Orang kaya dan Abraham dapat berdialog. Sebuah gambaran yang tidak mudah. Sekali lagi, ini sebuah kisah, tapi kisah ini diceritakan oleh Yesus kepada para muridnya. Anda punya refleksi tersendiri tentang kisah ini, tentang orang yang hidup di alam sana. Sebuah catatan, mengapa Tuhan memberikan sebuah gambaran yang masuk neraka tadi orang kaya. Terkadang saya di sini juga sedih. Mengapa gambar orang kaya itu seperti pintu neraka itu terbuka di depannya? Ada hal yang menarik di sana adalah tidak usah menunggu kaya, tidak usah menunggu kaya. Siapapun orangnya bisa saja berbuat seperti orang yang tidak peduli. Saya pun sangat bisa melakukan, yaitu di depan mata saya mungkin ada orang yang menderita, yang sungguh-sungguh dalam hidup dan mati, tetapi hati saya tak tergerak untuk menolongnya dan membiarkan orang itu mati. Ya. Bukan tidak mampu, tetapi tidak mau. Orang yang punya makanan tadi tidak mau membagikan rezekinya. Walaupun dia mampu, dia lebih baik memberikan makanannya kepada anjing. Lalu anjingnya sempat menjilati borok. Saudara pun juga dalam imajinasi yang banyak bisa merenungkan, Tuhan mau berpesan apa sih kepada kita dengan kisah ini, di perikop ini. Tuhan yang menceritakan ini kepada para murid. Para murid ingin memahami apa dengan cerita ini. Jika Anda punya refleksi tersendiri tentang perikop ini, bantu saya juga untuk mengerti, memahami. Tulis di kolom komentar, tapi di YouTube ya, kolom komentarnya, karena di TikTok saya matikan kolom komentar. Oke. Moga-moga kisah tentang orang kaya dan Lazarus itu memberikan kepada kita sebuah gambaran tentang hal-hal yang baik, di mana kita diajak peduli. Ketika kita mampu, kita mesti peduli dengan orang yang hidup dan mati. Ya. Tidak mudah. Tapi Tuhan memberikan sebuah gambaran yang tajam dalam perikop ini. Tuhan memberkati.